Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang pokok ya, yang paling penting bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya adalah beliau dengan tegas melarang keluarganya menggunakan fasilitas-fasilitas dari negara. Nah, ini jelas sekali. Jadi beliau membedakan betul antara mana fasilitas pribadi dan mana fasilitas dari negara. Dan beliau yaitu melarang dengan tegas keluarganya menggunakan fasilitas dari negara. Gitu ya. Walaupun nanti kita lihat, walaupun bisa jadi bahwa anggota keluarga beliau juga merupakan bagian dari rakyat gitu. Ya, misalnya ada satu fasilitas yang itu sebenarnya hak dari umat, hak dari publik ya, atau milki amah, milik umum. Ya, tetapi kemudian khusus untuk keluarga beliau justru malah beliau melarang gitu. Walaupun sebenarnya ya keluarga beliau itu berhak gitu untuk kemudian menggunakan fasilitas tersebut gitu, kira-kira begitu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang anggota keluarganya manfaatkan fasilitas-fasilitas umum, milki ammah, fasilitas publik yang dikhususkan negara bagi umat, bagi sekelompok rakyat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar khawatir bila anggota keluarganya mengkhususkan fasilitas tersebut untuk mereka, atau kemudian para aparat itu mengkhususkan, memberikan perlakuan khusus kepada keluarganya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar. Nah, kita akan cuplikan beberapa contoh ya bagaimana Sayyidina Umar memperlakukan keluarganya terkait dengan penggunaan fasilitas publik ya diantaranya gitu. Ini dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar, ya ini putranya Sayyidina Umar. Beliau berkisah gitu. Dia bilang aku pernah membeli beberapa ekor unta dan unta itu digiring ya ke tempat penggembalaan. Jadi kita ketahui bahwa tempat penggembalaan itu salah satunya adalah milik umum, milki ammah gitu. Itu salah satu tempat yang kemudian dikhususkan untuk mengembalakan unta. Ya, untanya Abdullah bin Umar itu digiring ke situ. Ya. Nah, kemudian setelah sekian lama unta-unta itu besar karena setelah sekian lama digembalakan di situ, untanya menjadi besar gemuk. Lalu kemudian ya diambil oleh Abdullah bin Umar gitu. Maksudnya tidak lagi digembalakan, berniat untuk dijual gitu. Nah, kemudian disimpanlah unta itu di pasar gitu. Nah, kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke pasar, ya, ia melihat beberapa ekor unta yang agak beda nih, ya badannya agak gemuk gitu, ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, Sayyidina Umar itu tertarik untuk bertanya, ini unta punya siapa ini? Kok gede-gede gitu? Unta ini kok besar-besar dibandingkan yang lain gitu, gemuk-gemuk ya. Itu Umar bertanya tuh kepada orang-orang di situ. Apa kata mereka? Unta-unta itu milik Abdullah ibn Umar gitu. Unta itu miliknya Abdullah, anak ente gitu. Ya. Kemudian Umar mengatakan kepada saya, maksudnya kepada Abdullah bin Umar yang ada di saat itu di situ. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abdullah bin Umar, ente hebat ini, hebat ente ini. Ya, maksud hebat itu bukan berarti memuji ya, tapi maksudnya mentang-mentang anak khalifah gitu. Ya kira-kira begitu. Ente hebat nih. Ente ini anak seorang Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar. Ya. Ada apa dengan unta-unta ini, kata Sayyidina Umar? Kok ya unta-unta yang lain itu kemudian biasa-biasa saja, tapi unta kamu ini jadi gebuk-gebuk gitu. Lalu kemudian Abdullah bin Umar menjawab, ya, untuk menjelaskan bahwa unta-unta itu ya dia peroleh dengan cara yang sah, ya. Lalu kemudian digembalakan di penggembalaan milik kaum muslimin sama gitu. Karena dia juga punya hak gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Dulu unta-unta ini ku beli dan ku kirim ke tempat penggembalaan sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin yang lain. Jadi ada petugasnya juga ya. Jadi ada tempat penggembalaan unta-unta itu ada petugas khusus dari negara juga ya. Jadi ku kirim itu ya ke tempat penggembalaan sebagaimana orang lain juga sama mengirimkan unta-unta juga di situ gitu. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, Umar mengatakan mereka pasti akan mengatakan karena tahu ini ini unta milik anaknya Umar bin Khattab ya, unta milik anaknya Amirul Mukminin. Mereka pasti jelas akan mengatakan gembalakan unta-unta ini, unta-unta milik Amirul Mukminin
Abdullah bin Umar, berilah minum unta-unta milik Amirul Mukminin. Maksudnya karena dia tahu itu untanya milik Amirul Mukminin, milik khalifah kaum muslimin, maka pasti mereka akan memberikan privilege lah. Ya, karena dia tahu yang nganter adalah ente gitu ya, Abdullah ibn Umar, maka pasti mereka akan memberikan prioritas gitu. Untuk dikasih makanan yang bagus, dikasih minuman yang bagus, dikasih kalau sakit segera kemudian diobati dan seterusnya gitu. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abdullah, ambillah modalmu dan masukkanlah sisanya atau keuntungannya ke Baitul Mal kaum muslimin. Wah, selesai sudah ya. Jadi dulu misalnya Abdullah bin Umar beli unta itu misalnya harga 100 dirham ya misalnya. Lalu kemudian setelah digembalakan dijual, kira-kira prediksinya harganya 150 dirham misalnya begitu ya. Maka kembalikan tuh prediksi keuntungannya. Jadi akhirnya setelah sekian lama digembalakan, Abdullah bin Umar nggak dapat apa-apa ya, kecuali hanya modalnya saja. Tuh, bayangkan, Masya Allah. Itu bagaimana Sayyidina Umar itu sangat hati-hati betul. Nah ini sebenarnya pertama dalam rangka menjaga kehalalan atau kemudian kebarokahan harta yang dimiliki oleh keluarganya gitu. Yang kedua, ini untuk menjaga juga terkait dengan bagaimana pandangan publik terhadap khalifah gitu. Benarkah khalifah ini sudah berlaku adil atau kemudian malah berat sebelah ya terhadap anggota keluarganya sendiri dia prioritaskan ya, terhadap yang lain biasa-biasa saja gitu. Nah ini Sayyidina Umar untuk mencegah berbagai macam hal-hal yang kira-kira dapat merusak kredibilitas dari negara gitu. Ini luar biasa gitu. Nah, saya pikir ya kalau kita reload ulang nih kisah ini pada zaman sekarang gitu. Ini wallahu alam ya. Ini apakah kemudian terjadi? Tidak, yang terjadi malah sebaliknya. Ini karena ini anak presiden gitu ya, yang mestinya anak ini tuh belum layak dapat bantuan sekian juta US dollar ya untuk sebuah startup misalnya, yang dia baru mulai di situ, anak ini baru kalau dalam istilah bisnis baru mulai ya, nggak akan mungkin ya kalau hitung-hitungan bukan anak presiden, nggak mungkin kalau ini hitung-hitungannya kalau bukan anak kepala negara itu nggak mungkin. Tapi jadi mungkin karena ngelihat bapaknya dong gitu ya. Ini kalau nggak dikasih nanti perizinan kita sulit, kalau nggak dikasih nanti proyek kita bakal dihentikan, kalau nggak dikasih nanti ini bagaimana terus. Nah jadi kalau kita lihat itu sungguh sangat terbalik ya dengan kisah yang kemudian bisa terjadi sekarang ini. Jadi kisah yang pertama ini kita bisa lihat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul sangat hati-hati ya terhadap harta yang diperoleh oleh keluarganya ya, dan kemudian untuk menjaga betul ya bagaimana Sayyidina Umar menjalankan roda pemerintahan dengan adil, tidak berat sebelah, jangan kemudian kepada anggota keluarganya diberikan privilege sementara terhadap yang lain itu tidak gitu. Nah, jadi dan ini salah satu prinsip yang penting sehingga bisa jadi sebenarnya gitu ya anak-anaknya Sayyidina Umar itu mungkin juga bertanya gitu, kenapa saya jadi anaknya Umar gitu mungkin. Kalau kenapa saya jadi anaknya Amirul Mukminin? Mungkin kalau saya jadi anak yang lain, saya bisa lebih leluasa lagi berusaha, berbisnis dan seterusnya gitu ya. Nah itu mungkin juga ada pertanyaan seperti itu terhadap dari anak-anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi justru karena anaknya khalifah itulah menjadi susah gitu ya untuk berusaha ya. Justru karena anaknya Umar khalifah atau Amirul Mukminin itulah kemudian menjadi lebih repot lagi kira begitu dibandingkan yang lain. Masya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, rahmati Allah, Sayyidina Umar melarang ya untuk kemudian mengambil keuntungan karena hubungan kekerabatan dengan dia. Nah, ini juga hal yang pernah terjadi pada masa itu. Ini kisahnya dirawikan dari Aslam ya, berkisah ya, ada dua anaknya Sayyidina Umar, ini Abdullah ibn Umar dan Ubaidillah ibn Umar. Ya, ini kakak beradik ya, ada Abdullah ibn Umar dan Ubaidillah ibn Umar. Dia pergi bersama rombongan pasukan ke Irak saat itu. Ya, ada ke Irak saat itu. Ketika mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini wali kota Basrah di Irak. Ya. Jadi
ketika kemudian anaknya Umar ini, Abdullah ibn Umar dan Ubaidillah ibn Umar itu pergi ke Irak, kebetulan di situ wali kota Basrah, wali kotanya adalah Abu Musa al-Asy'ari yang juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu sahabatnya Sayyidina Umar, ya, yang menjadi wali kota adalah Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa al-Asy'ari menyambut mereka dengan baik. Ya maklum kan ini anaknya siapa? Anaknya khalifah, anaknya kepala negara, ya. Kepada mereka berdua dikatakan, ya, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, seandainya atau sekiranya aku bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk kalian berdua, ini saya akan lakukan gitu. Maksudnya istilah kita tuh sok atuh apa gitu, ya, apa yang bisa saya bantu lah, kira-kira begitu kalau bahasa kitanya. Apa kira-kira yang bisa saya bantu gitu. Ya ini kan ente udah jauh-jauh nih dari Madinah ke Irak. Ya, apa kira-kira yang bisa saya bantu gitu. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari berinisiatif gitu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, nah, oh ya ini ada uang milik rakyat. Itu maksudnya ini uang negara ya. Ini ada uang milik publik, milik masyarakat yang ini hendak saya serahkan kepada Amirul Mukminin, ya, kepada ayahmu ini. Ya, bagaimana kalau aku pinjamkan uang ini kepada kalian berdua, lalu kalian belikan barang berharga di sini. Lalu kalian jual tuh di Madinah gitu. Ini artinya ada uang, ya, yang harus diserahkan kepada Amirul Mukminin. Silahkan kalau engkau mau, ya, engkau belanjakan di sini, ya, barang-barang tertentu, lalu jual di Madinah. Ya, setelah itu serahkan pokoknya kepada Amirul Mukminin dan labanya untuk kalian berdua gitu. Itu kata kata Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Lalu kemudian mereka pun melakukan apa yang disarankan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi uang itu kemudian, ya, yang pertama tentu harus dijaga amanah uang itu pokoknya begitu. Uang itu kemudian dipakai, ya, oleh oleh Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar untuk belanja di Irak. Dia beli belanjaan tertentu, barang-barang tertentu yang tentu nggak ada di Madinah. Ya, tentu orang-orang Madinah akan sangat tertarik tuh kalau kemudian ada barang-barang khusus dari negeri Irak. Pasti laku sekali gitu. Maka dibelilah barang-barang tertentu yang kira-kira nggak ada di Madinah, ya. Lalu kemudian dibawa ke Madinah, ya, dibeli dari uang milik publik tadi. Lalu Abu Musa menulis sepucuk surat kepada Sayyidina Umar, istrinya memberitahukan agar Umar mengambil uang dari mereka berdua. Nah, jadi nih titip surat buat ayahmu, ya. Isi surat itu adalah, ini saya titip uang yang dititipkan kepada kedua anakmu Abdullah dan Ubaidillah ibn Umar, gitu, ya. Nah, setelah itu kemudian dipulanglah, setelah beli belanjaan, barang-barang segala macam, pulang. Menyerahkan uang itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya. Tapi kemudian Sayyidina Umar kan sudah tahu itu, ya, sudah tahu surat itu dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, wali kota atau gubernur dari Basrah tadi. Lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada anak ini, apakah Abu Musa meminjamkan uang kepada anggota pasukan yang lain sebagaimana dia meminjamkan uang kepada kalian berdua? Jadi kebetulan ketika itu sedang ada ekspedisi jihad gitu. Kata Sayyidina Umar, apakah Abu Musa al-Asy'ari juga meminjamkan uang kepada seluruh anggota yang lain sebagaimana dia meminjamkan uang kepada kalian berdua? Gitu. Kata mereka, yang enggak. Cuman kami yang dipinjami uang, yang lain enggak gitu. Kalau begitu kata Umar, hendaklah kalian berdua menyerahkan uang itu dan labanya berikan kepada Baitul Mal. Itu Masya Allah. Itu itu sikap Sayyidina Umar gitu. Jadi kalau begitu, kalau yang lain nggak dipinjamkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya sudah, ya, serahkan keuntungannya, labanya kepada Baitul Mal, ya, dan kemudian kalian harus menyerahkan itu gitu, ya, dan berikan juga uang itu pokoknya dan labanya kepada Baitul Mal, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Lalu kemudian Abdullah ibn Umar diam gitu, karena dia tahu karakter bapaknya. Sementara ada Ubaidillah bin Umar ini, saudaranya, berkomentar, ya, maksudnya gitu, ayah itu nggak boleh begitu, ya, ayah itu nggak boleh begitu. Engkau ini Amirul Mukminin, nggak boleh begitu. Ini bagaimana kalau sekiranya uang ini hilang atau berkurang misalnya? Ini kami berdua yang harus tanggung jawab kan, gitu. Dan dia mencoba berargumentasi gitu. Ini kan uang dititip ke kami nih berdua. Kami ini harus menjaga uang ini. Terus pertanyaannya, kalau kemudian uang ini hilang atau berkurang, siapa yang bertanggung jawab? Kan kami berdua yang bertanggung jawab. Masa? Nah, kira-kira begitu. Ubaidillah mencoba berargumentasi dengan ayahnya gitu.
Ya, lalu kata Umar tetap, hendaklah kalian berdua serahkan uang itu dan labanya ke Baitul Mal. Kata Sayyidina Umar, tetap gitu. Ya, Abdullah bin Umar diam. Sementara Ubaidillah ini saudaranya tetap protes kepada keputusan ayahnya, ya, Sayyidina Umar. Salah seorang sahabat yang berada di majelis itu menyarankan gitu. Jadi di situ ada beberapa orang sahabat. Nah, udah kalau begitu begini saja, ya, wahai Amirul Mukminin. Alangkah baiknya jika Anda jadikan ya uang itu sebagai modal usaha, ya. Setelah itu Umar mengambil modal ya dan separuh dari labanya tadi. Sementara Abdullah bin Ubaidillah bin Umar mendapatkan separuh dari labanya. Ini gini aja lah win-win solution ya kata salah seorang sahabat yang hadir di situ. Bagaimana kalau kemudian uang ini jadikan modal saja ya, lalu kemudian keuntungannya bagi dua, setengah keuntungannya untuk Baitul Mal, setengah lagi untuk dia. Nah, kira-kira begitu. Setengah lagi untuk Abdullah dan Ubaidillah bin Umar. Ibn Umar. Itu sebagai win-win solution yang kemudian diajukan oleh salah seorang sahabat pada saat itu. Ya, sementara sebelumnya Umar itu bersikukuh ya bahwa uang tersebut dia harus diserahkan seluruhnya ke Baitul. Nah, jadi betapa juga luar biasanya Sayyidina Umar itu hati-hati betul ya untuk menjaga harta dari keluarganya agar kemudian bersih betul. Hatta sampai terhadap perkara-perkara yang subhat sekalipun gitu, yang ini statusnya ini bagaimana, jelas atau tidak jelas dan seterusnya. Berikutnya ya, saudara dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah saat itu justru lebih mengutamakan ya Usama ibn Zaid, sahabat Usama ibn Zaid daripada anaknya sendiri Abdullah bin Umar gitu. Nah, kita lihat dalam kisahnya gitu ya. Suatu saat Umar pernah membagikan harta kepada masyarakat gitu. Nah, ini kita lihat ya. Seringkali kalau kita lihat ya pada masa khilafahan, jadi pada masa Umar khususnya pada saat itu beliau membagi-bagikan harta kepada rakyat gitu. Nah, ini menunjukkan negara ini negara kaya gitu ya. Jadi, ciri negara kaya itu ya sering bagikan harta itu kepada masyarakat, bukan ngambilin harta dari masyarakat. Ini beda ya, mengambil dari atau menyerahkan kepada gitu. Ini dua hal yang berbeda. Nah, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau itu sering sekali membagikan harta kepada publik, pada masyarakat. Ya, misalnya dari hasil rampasan perang, ghanimah, itu sering dibagikan tuh kepada publik, pada masyarakat. Dan jumlahnya juga tanggung-tanggung. Ya, bukan 500.000 untuk 3 bulan atau 6 bulan. Yang 1 hari atau 2 hari habis gitu di sini gitu. Ini 3.000 dirham, ya 4.000 dirham. Itu uang besar semua gitu. Gitu ya. Dan satu saat Sayyidina Umar itu ya pernah membagikan harta kepada masyarakat, dibagi-bagikan. Semua didata gitu. Nah, ini dan tidak memandang saat itu tidak hanya sekedar untuk orang miskin saja. Jadi bisa kita bayangkan kalau harta dibagikan pada saat itu bukan hanya kepada orang miskin saja, ini menunjukkan kemakmuran negara tersebut yang luar biasa. Dan kita tahu ya, apalagi ketika penaklukan wilayah Syam, wilayah yang dikuasai Romawi, wilayah yang dikuasai Persia, itu Masya Allah, itu harta rampasan perang itu bergunung-gunung, banyak sekali. Ya, Baitul Mal itu penuh dengan berbagai macam harta ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, satu saat beliau bagikan itu kepada masyarakat, ya. Dan Sayyidina Umar itu membagikan harta itu kepada masyarakat itu berdasarkan prioritas yang pertama kali masuk Islam dan hubungan nasabnya gitu. Jadi beliau menyeleksinya begitu. Menyeleksinya berdasarkan siapa yang lebih dulu masuk Islam, siapa yang punya kontribusi lebih besar terhadap Islam, dan siapa yang nasabnya paling mulia dalam tanda petik itu maksudnya gitu ya. Ya, nanti kedekatan dengan Rasulullah dan seterusnya. Dan pada saat itu beliau Sayyidina Umar memberikan kepada Usama ibn Zaid ya, harta sebanyak 4.000 dirham dan kepada Abdullah ibn Umar sebanyak 3.000 dirham. Kita tahu Usama ibn Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah. Ya, ini yang pernah ayahnya ini dulu pernah tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi dekat sekali dengan Rasulullah. Bahkan Usama itu dulu dianggap cucunya gitu. Usama itu dianggap sebagai cucunya Rasulullah SAW, dianggap ya gitu. Karena sering main bersama Hasan, Husain dan seterusnya. Jadi kepada Usama bin Zaid diberikan harta sebanyak 4.000 dirham. Sementara kepada anaknya sendiri 3.000 dirham. Ya, kepada anak sendiri 3.000 dirham. Ini kalau kemudian kita kebiasaan tuh ngasih dari uang kita pribadi, ngasih ke anak kita, ngasih ke anak orang lain, kira-kira lebih banyak
ngasih ke anak siapa kira-kira? Ya, hampir pasti kita lebih banyak ngasih kepada anak-anak kita kira-kira begitu ya. Nah, sementara Sayyidina Umar memberikan kepada Usama ibn Zaid ibn Harithah 4.000 dirham. Ke anaknya sendiri cuma 3.000 dirham. Lah Abdullah bin Umar ini kan tahu gitu ya. Ada daftarnya kan, si fulan dapat sekian dirham, si fulan sekian dirham. Pas giliran dia dapat 3.000 dirham. Terus Abdullah bin Umar bertanya, dikritis, wahai ayah, mengapa tadi Anda memberikan kepada Usama bin Zaid 4.000 dirham, sementara ke saya kok cuma 3.000 dirham? Kemudian ditanya, Abdullah bin Umar kemudian bertanya kembali, apa keutamaan ayahnya? Maksudnya apa keutamaan ayahnya yang di Zaid bin Harithah ya, yang tidak ada pada ayah gitu. Wah, ditanya, apa keutamaan ayahnya dia yang tidak ada pada ayah, tidak ada padamu gitu, maksudnya pada Umar bin Khattab. Lalu apa keutamaan Usamah yang tidak ada pada saya? Gitu. Jadi kritis. Kenapa bagiannya beda? Dia 4.000 saya 3.000. Ya, lalu Umar menjawab, ayahnya Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih dicintai. Maksud dia itu Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Wah, itu jawaban Umar ya, menohok ya, luar biasa gitu ya. Jadi ayahnya dia, maksudnya Zaid bin Harithah, lebih dicintai daripada saya, daripada Umar ya, dan daripada ayahmu maksudnya, dan dia lebih dicintai, maksudnya Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Itu alasannya kenapa Umar memberikan kepada Usama ibn Zaid ya 4.000 dirham, sementara kepada anak sendiri 3.000 dirham. Dan apa dikatakan Umar itu, prinsip Umar itu kemudian artinya pengutamaan Umar terhadap Usama ibn Zaid dibandingkan dengan anaknya sendiri yakni Abdullah bin Umar, karena Umar merujuk salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Usama ya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul memangku Al Hasan. Ketika Rasul memangku Hasan cucunya ya, beliau juga bersabda ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahibbuhuma fa inni ahibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya. Ketika itu sedang ada Usama dan ada Usamah ya, ada Usamah dan ada Al Hasan ya cucunya. Ya Allah, ya cintailah keduanya karena aku mencintai keduanya. Ya, Rasulullah SAW juga merintahkan untuk mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma yanbaghi li ahadin an yubghidha Usamah ba'da ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yuhibbullaha wa rasulahu falyuhibba Usamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usamah setelah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man kana yuhibbullaha wa rasulahu falyuhibba Usamah. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usamah. Nah, dari hadis itulah Sayyidina Umar mengambil kebijakan memberikan harta lebih kepada Usama bin Zaid ya ibn Harithah daripada kepada anaknya sendiri, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu luar biasa gitu. Jadi Umar itu seringkali memang ketika menerapkan kebijakan itu Umar nggak pakai perasaan ya. Seringkali Umar itu nggak pakai perasaan, nggak bagaimana nanti perasaan anak saya, nggak nanti bagaimana perasaan istri saya, nggak ya. Sayyidina Umar biasanya menggunakan logikanya begitu ya, dibandingkan kemudian kepada perasaan. Ya tentu kepada yang berdasarkan pada syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini dikisahkan oleh Asim ibn Umar. Ini Asim juga salah seorang putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengutus Yarfa, maulanya Umar, maksudnya pembantunya Umar, atau kemudian dia mengatakan seperti budaknya Sayyidina Umar bin Khattab, untuk menemui saya, untuk menemui Asim bin Umar. Ya, saya menemui Yarfa yang saat itu sedang duduk di satu masjid. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah, ia mengatakan, ya, maksudnya Yarfa itu mengatakan, menurut saya harta ini tidak halal bagi saya sebelum saya bayarkan kepada orang yang berhak. Saya telah membelanjakan untuk Anda selama sebulan dan tidak menambahinya sedikit pun. Ini kata Yarfa kepada Asim bin Umar. Ini maulanya atau pembantunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah diserahkan kepada saya untuk kelola kebun Anda yang berada di Aliyah, di suatu tempat yang bernama Aliyah. Sekarang ambillah hasilnya ini. Kemudian temuilah salah seorang pedagang dari kaummu. Bila ia membelinya, maka gunakan
hasil penjualannya untuk menafkahi diri kalian, dari diri dan keluargamu. Setelah itu saya pergi dan melakukan apa yang disampaikan oleh Yarfa, ya, maulanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam konteks ini sebenarnya ada salah seorang yang ditugasi ya oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk kemudian memberikan semacam pembelanjaan ya buat anak-anak Umar bin Khattab ya saat itu, kemudian selama sekitar 1 bulan lamanya, dan kemudian tidak mengambil dari yang lain gitu. Baik ya, berikutnya ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya dikisahkan oleh Mu'ayyqib ya, ia berkisah satu saat Umar mengutus seorang untuk memanggil Mu'ayyqib. Saat itu Umar sedang di rumahnya dan menginterogasi anaknya Asim. Ya, Umar bertanya, apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan Asim ini? Jadi ini ketika kemudian Asim berada di Irak gitu. Ya, apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan oleh Asim anakku ini? Dia pernah pergi ke Irak, lalu ia sampaikan kepada penduduk bahwa ia adalah anaknya Amirul Mukminin. Ia meminta harta dari mereka. Mereka lalu memberi Asim barang-barang perhiasan berupa bejana, perak, pedang dan seterusnya. Jadi Umar bin Khattab itu ketika Asim bin Umar pulang dari Irak, itu diinterogasi oleh Sayyidina Umar. Ya, Umar itu mendapatkan informasi bahwa Asim itu ngaku-ngaku anaknya Amirul Mukminin. Ya, dan informasi yang sampai ke Umar, Asim meminta harta dari penduduk tersebut. Ya, lalu orang-orang itu karena dia tahu anaknya Umar, memberikan barang-barang perhiasan kepada Asim berupa bejana, perak, pedang dan seterusnya. Ya. Lalu Asim membela diri. Saya tidak melakukan apa yang diberitakan itu. Saya nggak melakukan tindakan semacam itu. Saya nggak ngaku-ngaku anaknya Umar. Lalu kemudian saya minta-minta kepada mereka. Itu tidak saya lakukan, kata Asim bin Umar. Saya hanya menemui beberapa orang dari kaumku, maksudnya yang dikenal gitu ya. Lalu mereka memberikan barang-barang ini kepada saya. Jadi saya nggak minta-minta, mereka yang ngasih gitu, kata Asim bin Umar. Ya, walaupun tentu orang yang mereka datangi orang yang sudah tahu. Jadi Asim itu nggak mengaku anaknya Umar pun mereka sudah tahu itu anaknya Umar. Dan Asim memang nggak meminta gitu, nggak minta. Ya mereka yang ngasih gitu. Lalu mereka berikan barang-barang ini kepada saya, kata Asim. Ya, dia membela diri gitu ya. Lalu Umar berkata, wahai Mu'ayyqib, ambillah barang-barang ini, lalu letakkan di Baitul Mal. Gigit jari lagi tuh anaknya Sayyidina Umar, Asim bin Umar. Masya Allah. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia anaknya Amirul Mukminin. Ya, ketika orang memberikan barang kepada anaknya Amirul Mukminin, ya itu hampir diduga kuat gitu ya. Mungkin khawatirnya ada motif-motif tertentu. Oh, dari siapa? Dari si fulan. Ya, ini dari si fulan gitu. Sehingga ketika pemberian-pemberian itu diberikan, hatta mungkin tidak kepada Umar karena mereka pasti nggak akan berani ngasih itu kepada Umar. Ya, itu kepada anak-anaknya gitu. Ya, nah itu kemudian dicegah oleh Sayyidina Umar. Khawatir nanti satu saat ketika terjadi hal tertentu, misalnya keputusan hukum atau apapun, ya lidahnya Umar dikhawatirkan akan keluh gitu. Ketika memutuskan perkara yang itu terjadi pada orang yang pernah memberikan manfaat kepada Umar dan keluarganya. Makanya Umar mengatakan kepada salah seorang pegawainya, pejabatnya, wahai Mu'ayyqib, ambil barang-barang ini dan letakkan di Baitul Mal. Ya, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta itu. Walaupun Asim tidak minta, walaupun Asim nggak minta, tapi karena mereka tahu bahwa yang datang itu adalah Asim ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu Masya Allah. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga terjadi pada istrinya Umar, bukan hanya pada anaknya Umar. Coba itu terjadi pada siapa? Abdullah ibn Umar, Ubaidillah ibn Umar, Asim ibn Umar, kena semuanya. Ya. Dan juga kepada istrinya Atiqah, istri Umar bin Khattab. Ya. Satu saat ya datang dari Bahrain itu kemudian minyak wangi jenis al-misk dan anbar. Ya, didatangkan dari mana? Dari Bahrain. Ya, lalu Umar mengatakan kepada istrinya, wahai Atiqah, ya, aku senang sekali bila ada seorang wanita yang pandai menimbang minyak wangi ini untukku hingga aku membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Lagi-lagi ya, untuk menunjukkan ya, saudara sekalian dirahmati Allah,
kondisi negara pada saat itu, ini menunjukkan kondisi negara saat itu kondisi negara yang sangat sejahtera. Apa cirinya? Sangat sejahtera. Yang dibagi-bagikan itu bukan lagi sembako gitu, ya, tapi apa? Minyak wangi. Minyak wangi ini kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan primer, sekunder atau tersier? Tersier ini. Orang kalau nggak pakai minyak wangi itu nggak akan kelaparan. Orang kalau nggak dapat nggak punya minyak wangi itu nggak akan kehujanan, ya. Sebagaimana tidak punya rumah. Orang kalau nggak punya wangi ya tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali nggak wangi saja. Gitu. Nah, jadi Sayyidina Umar saat itu hendak membagi-bagikan minyak wangi al-misk dan anbar kepada seluruh penduduk. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan. Ya, jadi kalau yang dikasih ke rakyat itu cuman sembako gitu, ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat ya masih begitu. Apalagi itu tidak dibagikan kepada seluruh penduduk gitu. Ya, terlebih lagi kalau kemudian ngasihnya sambil dilempar-lempar gitu ya, sambil di mobil dilempar, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai rakyatnya gitu, tidak memuliakan rakyat. Nah, jadi Sayyidina Umar mengatakan bahasa kita, coba kalau ada yang bisa nimbang minyak wangi gitu ya, coba cari yang mungkin dicari seorang perempuan itu karena lebih teliti gitu, lebih detail. Tolong carikan orang yang bisa nimbang minyak wangi ini gitu. Nanti kita bagi-bagikan ini kepada kaum muslimin. Lalu Atiqah, istrinya Umar mengatakan, saya juga bisa kok gitu. Ya, kira-kira. Saya juga bisa kok kalau cuma nimbang minyak wangi kayak gini, saya juga bisa. Bawa ke sini biar saya yang nimbangin gitu. Ya, kira-kira begitu. Biar saya yang menimbangkan ini. Ya, kata Atiqah. Kata Umar enggak. Ya. Kata Umar enggak. Kenapa? Saya juga mampu kok cuma nimbang minyak wangi. Nanti saya saya selesaikan, saya bereskan. Kata Umar enggak. Ya, apa kata Umar? Ya, kenapa nggak boleh gitu? Saya bantu kok, kira-kira begitu. Enggak, kata Umar. Ya, kenapa nggak boleh? Lalu Umar kemudian memberikan penjelasan. Aku khawatir, ya, ente tuh bakal ngambilnya, lalu mengoleskannya ke lehermu sehingga sehingga engkau mengambil bagian dari milik kaum muslimin. Jadi kalau tahu ya, kalau nimbang minyak wangi itu ya kayak nimbang minyak minyak curah gitu ya. Itu pasti aja melebar-lebarnya gitu ya, pasti lengket-lengketnya. Nah, kalau yang ini lengket-lengket di tangan, kira-kira diapain tuh? Diusap-usap ke sini gitu, ke badan. Sementara itu minyak wangi milik kaum muslimin. Masya Allah, ini begitu hati-hatinya Sayyidina Umar bin Khattab ya terhadap harta milik negara gitu ya, terhadap harta milik negara. Masya Allah. Ya, sehingga kemudian istrinya sendiri tidak tidak disetujui untuk kemudian menimbang minyak wangi tersebut. Ya, kenapa? Karena khawatir tadi ya ada limpahan-limpahan dari minyak wangi itu yang ada di tangannya, lalu kemudian dioles-oles ke lehernya, ke bajunya dan seterusnya, sehingga padahal itu kata Umar adalah parfumnya milik kaum muslimin. Sekarang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah dikisahkan ya oleh Ibnu Umar ya. Abu Musa al-Asy'ari ya, itu salah seorang pejabat atau gubernur di wilayah Irak ya. Itu pernah menghadiahkan sajadah kepada istrinya Sayyidina Umar, Atiqah binti Zaid. Saya lihat sajadah itu panjangnya sehasta, kata Ibnu Umar. Ya. Umar melihat sajadah itu pada Atiqah dan bertanya, ini karena kemudian ada barang baru, barang yang bagus gitu. Ya. Ini dari mana ente peroleh ini sajadah ini dari mana? Gitu. Lalu kata Atiqah, ya dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia menghadiahkan ini kepada saya, gitu kata Atiqah. Lalu Umar mengambil sejadah itu dan mukul kepala Atiqah dengan sejadah tersebut. Ya, mungkin bukan dengan pukulan yang keras ya, ente nih, ya kira-kira begitu ya. Kemudian Umar menyuruh pembantunya untuk memanggil Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari tahu gelagatan dipanggil Umar ini ada apa kira-kira? Kata Abu Musa al-Asy'ari, Anda jangan buru-buru menyalahkan saya, wahai Amirul Mukminin, kata Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Umar bertanya, kenapa Anda menghadiahkan sajadah ini kepada istri saya? Kata Umar. Umar lalu kemudian mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ambil sajadah ini karena kami tidak membutuhkan. Selesai. Gitu. Ini padahal cuma sajadah. Dan juga penting ya, Rasulullah dirahmati Allah. Ya, ketika orang sudah mulai terbiasa nanti untuk menolak perkara-perkara yang atau bagian-bagian yang bukan menjadi haknya atau miliknya, itu yang walaupun itu kecil, maka dia nanti akan terbiasa untuk menolak ya pemberian-pemberian atau harta-harta yang kemudian tidak sah lainnya walaupun jumlahnya banyak gitu.
Nah, jadi apa sih kok cuman sejadah doang gitu? Kenapa sih kok cuman sejadah paling harganya berapa? Tapi tidak bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Ya, pemberian dari anak buahnya, pemberian dari stafnya, ya contoh Abu Musa al-Asy'ari kepada istrinya Atiqah itu kemudian tidak diterima ya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini untuk menjaga betul perlakuan kebijakan yang akan diterapkan oleh Umar, sehingga bisa jadi ketika ada gubernur tertentu yang dia memberikan ini kepada keluarganya Umar, ada gubernur yang lain yang tidak. Khawatir nanti ketika ada kebijakan tertentu, Umar malah memprioritaskan kepada gubernur yang sering memberikan hadiah, misalnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu. Nah itu Umar itu tidak ingin melibatkan perasaannya dalam menentukan kebijakan, gitu ya. Jadi Umar tidak ingin melibatkan perasaan dirinya untuk menetapkan kebijakan. Karena kalau sudah masuk gitu, ada ini si fulan ngasih, ini si fulan ngasih, waduh ini berat itu nanti. Gitu. Itu Masya Allah ya. Dan ketika seorang sudah terbiasa untuk menolak perkara yang yang kecil, begitu ya, maka nanti dia akan terbiasa untuk menolak perkara-perkara yang besar. Gitu. Ini contoh teladan yang kemudian dicontohkan oleh para khalifah ya, terutama bil khusus adalah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau kita lihat ya dari potret pejabat zaman sekarang itu, wallahu alam apakah ditemukan atau tidak gitu ya. Gajinya sekian misalnya, gaji pejabat itu sekian, tetapi kekayaan itu luar biasa. Ya. Ada yang kemudian diambil dari korupsi misalnya, atau kemudian dari pemberian-pemberian semacam ini. Gitu. Ada seorang pejabat misalnya, ya petinggi tertentu, dia keluar negeri. Memang dia nggak ngasih itu kepada siapa, nggak ngasih kepada pejabat tersebut, tapi dia hubungi istrinya. Nah ini untuk ketika misalnya perjalanan ke luar negeri gitu ya. Nah ini Bu untuk belanja, ini untuk untuk beli segala macam gitu. Jadi dia komunikasi bukan dengan pejabatnya kadang-kadang, tapi dengan istri-istri pejabat tadi gitu. Ya, sehingga ini dari mana mah? Dari si Anu. Itu kira-kira begitu. Itu maksud, dan itu bukan rahasia ya kalau kita lihat ya. Yang seperti itu terjadi bukan rahasia ya di negeri yang jauh di sana gitu ya. Nah, terus sekalian ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga ya, beliau Sayyidina Umar lebih memprioritaskan ya salah seorang sahabiah ini Ummu Sulaid ya, ketimbang kemudian kepada orang terdekatnya, maksudnya istrinya gitu. Dirawikan dari Sa'labah bin Abi Malik yang berkisah, dulu Umar bin Khattab pernah membagi-bagikan beberapa helai kain yang belum berjahit, maksudnya bahan ya, bahan kain kepada wanita-wanita di Madinah. Bayangkan ya, ini untuk menunjukkan lagi, ini saya ingin menggambarkan bukan hanya sikap Umar, tapi bagaimana ya negara itu makmur sekali. Tadi minyak wangi, sekarang kain. Coba, ya, kain. Mana ada negara yang ngasih kain gratis kepada rakyatnya gitu. Artinya kalau kain yang sudah dibagikan, mestinya permasalahan pokok masyarakat sudah selesai, gitu. Ya, kenapa? Karena yang dibagikan adalah one step berikutnya, yakni pakaian, kain gitu loh. Ya, itu menunjukkan bahwa negara saat itu betul-betul makmur luar biasa. Gitu. Nah, jadi dulu Sayyidina Umar pernah bagi-bagikan bahan-bahan kain itu kepada wanita-wanita di Madinah untuk dijadikan sebagai pakaian, kerudung dan seterusnya. Setelah semua mendapatkan bagian, tersisalah sehelai kain yang cukup bagus gitu. Ada sisa satu helai kain ya. Lalu kemudian ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, berikan saja sehelai kain itu kepada cucunya Rasulullah yang juga menjadi istri Anda, yakni Ummu Kulsum binti Ali. Ya. Ini kan cuma sisa satu, ya udah kasih aja kepada cucunya Rasulullah gitu, yang juga istrimu yakni Ummu Kulsum binti Ali. Kata orang-orang yang ada di samping Umar itu menyarankan begitu. Lalu Umar menjawab, Ummu Sulaid lebih berhak mendapatkan sehelai kain ini. Nah, siapa Ummu Sulaid? Ummu Sulaid itu salah seorang wanita Ansor yang pernah membaiat Rasulullah SAW. Ya, antara sedikit wanita yang membaiat Rasulullah SAW pada saat itu. Dan Ummu Sulaid juga adalah orang terlibat pada perang Uhud yang dia membagi-bagikan makanan dan roti kepada para mujahid yang ada saat itu. Jadi beliau memprioritaskan itu kepada orang-orang yang punya jasa yang besar kepada
kaum muslimin kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin gitu ya. Maka kata Sayyidina Umar, di antara yang belum kebagian adalah Ummu Sulaid. Maka Ummu Sulaid itu yang lebih berhak mendapatkan bagian dari kain ini daripada Ummu Kulsum. Ya, masyaallah. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah juga kisah disampaikan ya. Satu hari didatangkan kepada Umar harta berupa uang. Jadi ada kemudian uang yang kemudian dikirimkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu bukan harta milik pribadi Umar ya. Lalu berita itu sampai ke telinga Hafsah binti Umar. Ya, ini Hafsah anaknya Umar juga sebenarnya istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hafsah mengatakan kepada ayahnya Umar, wahai Amirul Mukminin, di dalam harta uang ini terdapat hak para kerabatmu gitu. Maksud ini harta milik kaum muslimin. Ya, Hafsah itu mengatakan bahwa di dalam harta ini ada juga hak para kerabatmu, maksudnya orang-orang yang dekat denganmu gitu. Allah telah mewasiatkan agar sebagian dari harta ini diberikan kepada kaum kerabat, kata Hafsah. Jadi bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi juga pada kerabat-kerabat, orang-orang dekat dengan Umar. Lalu Umar menjawab, wahai putriku, hak kaum kerabatku terdapat dalam hartaku. Sedangkan ini adalah hak kaum muslimin. Kamu telah khianati ayahmu dan kamu nasihati kaum kerabatmu. Pergilah. Jadi gigit jari lagi. Tadinya ini ada harta banyak. Ya, tadinya Hafsah kemudian berharap agar ini juga dibagikan kepada kerabatnya Umar, kepada orang-orang dekatnya Umar, kepada saudara-saudaranya Umar. Ya, tapi kemudian Umar menolak hal tersebut. Wahai putriku, kata Umar, hak kaum kerabatku terdapat dalam hartaku. Jadi kalau kemudian mau ya hartaku, bukan harta milik kaum muslimin gitu ya. Kalian atau engkau telah mengkhianati ayahmu ya, dan kamu nasihati kaum kerabat. Ya, Masya Allah. Pergilah kamu, kata Sayyidina Umar. Nah, ini juga menunjukkan ya betapa hati-hatinya Umar juga terhadap harta yang masuk ya kepada beliau, ya termasuk hartanya milik kaum muslimin ya pada saat itu. Berikutnya ini menyangkut dengan iparnya ya, dengan iparnya Sayyidina Umar bin Khattab. Satu hari Umar ditemui oleh saudara iparnya gitu, ada iparnya. Ini saudara dari istrinya. Yang minta agar Umar memberinya harta dari Baitul Mal. Jadi mungkin dia sedang kesulitan harta, lalu kemudian bagaimana kalau kemudian engkau memberikan kepada saya harta dari Baitul Mal? Lalu Umar menghardik iparnya dan mengatakan, Anda ingin ketemui Allah sebagai raja khianat? Ya, maksudnya atas dasar apa saya memberikan harta dari Baitul Mal kepada ente? Ya, walaupun ente adalah ipar saya, kata Umar. Ya, tapi kemudian setelah itu Umar tetap memberikan iparnya itu 10.000 dirham yang dia ambil dari hartanya sendiri, bukan dari harta milik Baitul Mal. Karena mungkin dia sedang memerlukan sesuatu, tapi Umar memberikannya bukan dari harta milik Baitul Mal, melainkan dari harta pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada, Masya Allah. Jadi saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan berbagai macam kisah tadi, tentu banyak sekali kisah yang tidak di-expose ya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan tentang potret kehidupan Umar ini. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Anda telah menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Ini kepada Umar bin Khattab. Karenanya rakyat Anda juga menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik juga. Nah, jadi ini pemimpin itu, kalau kita lihat dari pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemimpin adalah cerminan, rakyat itu cermin dari pemimpinnya gitu. Rakyat itu adalah cermin dari pemimpinnya. Jadi ketika para pemimpin itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, maka rakyat juga pasti akan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau pemimpin mencontohkan curang, rakyatnya curang. Kalau pemimpin mencontohkan tidak baik, rakyatnya juga akan mencontoh. Oh, dia juga kayak gitu kok. Gitu. Ya, pemimpinnya suka bohong, rakyatnya suka bohong. Pemimpinnya suka khianat, rakyatnya suka khianat. Begitu. Kira-kira begitu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib begitu. Anda telah menjaga diri Anda dari hal-hal yang tidak baik. Karenanya rakyat Anda juga menjaga diri dari mereka dari hal-hal yang tidak baik juga. Maka sekiranya Anda hidup bermewah-mewahan, niscaya mereka juga akan hidup bermewah-mewahan. Kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian para pejabat pada saat itu hidupnya mewah-mewahan, maka pasti rakyatnya juga hidup akan mewah-mewah. Ya, gitu. Jadi kalau kemudian pemimpin itu punya sepak terjang A, maka akan diikuti oleh rakyatnya. Kayaknya juga hati-hati betul karena pemimpin itulah cermin. Ya, sehingga ketika apapun dilakukan oleh pemimpin, ya, itu akan dicontoh ya oleh rakyatnya. Pemimpin yang suka bohong, pemimpin yang suka
ngobrol janji tapi nggak pernah diterapkan, nggak pernah ditunaikan. Nah itu akan menjadi cara pandang khusus ya bagi masyarakat gitu. Mereka akan menilai pemimpin ya seperti itu gitu ya. Nah, baik ya. Di bagian yang kedua kita akan bahas bagaimana perlakuan. Kalau tadi kita bahas bagaimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab terhadap keluarganya sendiri, anak-anaknya, istrinya, gitu ya, iparnya termasuk ya, yang beliau begitu tegas ya, sangat tegas bahkan terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya ya, apalagi kalau menyangkut tentang masalah harta. Nah, berikutnya bagaimana sikap Sayyidina Umar terhadap keluarganya Rasulullah SAW, termasuk kepada nanti istrinya ya dan kerabat-kerabatnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap istri-istri Rasulullah SAW? Sayyidina Umar itu senantiasa sangat memperhatikan kondisi keadaan para istri Nabi, ya, kemudian ditinggal wafat oleh Nabi SAW dan selalu mengirimkan pemberian kepada mereka. Ya. Umar tidak akan makan roti yang enak dan buah-buahan yang segar kecuali ia sisihkan sebagiannya untuk para istri Nabi. Itu luar biasa gitu. Jadi Sayyidina Umar itu terhadap istri-istrinya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan ya, terlebih saat itu kan beliau sebagai seorang kepala negara. Giliran yang terakhir diberikan kepada Hafsah, putrinya sendiri, walaupun Hafsah itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Kalau ada sisanya maka itu menjadi bagian dari Hafsah. Ya, Umar senantiasa mengirimkan pemberian itu kepada mereka. Diprioritaskan istri-istri Rasul yang lain. Yang terakhir dapat bagian adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat ketika Sayyidina Umar menemui Zainab berkata, semoga Allah memberi ampunan untuk Umar. Saudara-saudara saya yang lebih berhak mendapatkan pemberian ini bandingkan dengan saya. Jadi ketika diberikan bagian harta oleh Sayyidina Umar, ya, Zainab mengatakan demikian, semoga Allah mengampuni Umar, ya, memberikan ampunan untuk Umar. Saudara-saudara saya yang lain lebih berhak mendapatkan pemberian ini dibandingkan saya, kata Zainab. Kata Umar, pemberian ini untuk Anda. Ya, subhanallah, kata Zainab sambil menutupi uang pemberian Umar itu dengan sehelai kain. Jadi Umar ngasih uang ya kepada Zainab ya, lalu kemudian uang itu ditutupi oleh Zainab dengan sehelai kain. Kemudian Zainab mengatakan kepada Barozah binti Rafi, ulurkan tanganmu ke dalam uang pemberian Umar ini, lalu ambillah segenggam. Ini ada uang, berarti uang banyak itu. Ya, ada uang banyak. Ya, lalu kemudian Zainab mengatakan kepada sahabiah yang lain, yang di Barozah binti Rafi, coba ulurkan tanganmu, ini ada uang dari Umar. Itu Umar, ambil segenggam, kata Zain. Kemudian berikanlah kepada Bani Fulan dan Bani Fulan, maksudnya kepada kerabat-kerabat dan anak-anak yatim. Ini ada uang ya dari Umar sebenarnya untuk Zainab ya, tapi pun dibagikan juga kepada yang lain gitu. Silakan. Artinya jumlah yang diberikan oleh Umar itu bukan uang yang sedikit, tapi uang yang cukup banyak. Setelah itu Zainab bagi-bagian uang itu ya, uang dari pemberian Umar tadi. Bahkan uang yang tersisa di bawah sehelai kain tadi, ada uang yang tersisa di bawah sehelai kain ini tadi. Lalu Barozah mengatakan yang diberikan amanah untuk membagikan uang itu kepada orang-orang miskin, wahai Ummul Mukminin, demi Allah, kami juga punya hak dalam uang ini gitu. Ya. Lalu kemudian Zainab mengatakan sisa uang ini adalah untuk kalian, itu kepada orang yang tadi membagi-bagikan harta itu, yani diantaranya kepada Barozah tadi. Lalu Barozah berkata, kami membuka kain itu dan kami dapati sisanya sebesar 85 dirham. Kemudian Zainab menegakkan kedua tangannya ke atas dan berkata, ya Allah, pemberian Umar ini tidak lagi kuperoleh sesudah tahun ini. Ya, maka tidak lama setelah itu Zainab meninggal dunia dan ia adalah istri Nabi yang pertama menyusul beliau. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, lalu kemudian disusul oleh Zainab, istrinya Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu istri Rasulullah yang yang merasakan bagaimana ya Sayyidina Umar itu sangat memperhatikan istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik ya, selesai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, di antara bentuk penghormatan Umar kepada para istri Rasulullah SAW adalah apa yang dirawikan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan dulu Umar itu selalu mengirimkan pemberian kepada kami, hingga kalau ada kepala kambing, kaki kambing, hewan-hewan sembelihan itu selalu diberikan kepada istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, masya Allah.
ketika para istri Nabi meminta izin kepada Umar untuk menunaikan ibadah haji. Satu saat istri-istrinya Rasul itu minta izin kepada khalifah agar mereka bisa menunaikan ibadah haji. Ya, Umar saat itu kemudian memberikan izin, ya, tidak memberikan izin, sampai Umar mampu memberikan bekal yang cukup pada mereka. Jadi kebetulan tahun itu kondisinya tidak memungkinkan, ya, sampai kemudian ketika Umar atau ketika negara memiliki harta yang cukup untuk memberikan bekal kepada mereka, baru Umar mengizinkan. Gitu. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada mereka, aku akan memberikan izin kepada kalian sesudah tahun ini. Hal ini bukan pendapatku pribadi. Itu maksudnya apa? Supaya Sayyidina Umar itu mampu memperlakukan mereka, menjamu mereka, mampu agar dapat memberikan bekal yang cukup kepada istri Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Ya, akhirnya kemudian tahun berikutnya istri-istrinya Rasulullah SAW itu diberikan izin untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, tidak lupa saat itu Umar mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ini dua orang saudagar, sengaja dikawal oleh dua orang kaya raya. Dikawal oleh Utsman bin Affan dan dikawal oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, untuk mengawal istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya, sekaligus nih kalau ada apa-apa yang menyangkut tentang masalah kebutuhan, ya, nah ini bisa di-cover oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf karena dua orang ini saudagar kaya raya gitu. Umar menginstruksikan agar salah satu di antara mereka mengawal di depan, satunya lagi di belakang. Umar juga menginstruksikan agar tidak ada seorang pun yang berjalan bersama mereka. Bila mereka singgah di suatu tempat, maka jangan ada seorang pun yang masuk menemui mereka. Umar juga menginstruksikan kepada Utsman dan Abdurrahman bin Auf, bila para istri Nabi sedang tawaf di Ka'bah, maka jangan ada sampai seorang pun yang bersama mereka kecuali kaum wanita. Jangan bercampur dengan laki-laki. Tolong jaga, tolong kawal. Ini istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Bagaimana penghormatan, ya, khidmahnya Sayyidina Umar terhadap istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagaimana sikap Sayyidina Umar terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar sangat menghormati keluarganya Rasulullah dan mendahulukan mereka daripada putra dan putri serta keluarganya. Ya, ini ada beberapa riwayat yang kemudian menerangkan bagaimana kemudian sikapnya Sayyidina Umar terhadap keluarganya Ali bin Abi Thalib. Al-Husain bin Ali berkisah, suatu hari Umar mengatakan kepada saya, wahai anakku, alangkah senangnya saya sekiranya kamu punya waktu untuk datang dan berkumpul dengan kami. Ini Husain ibn Ali, ini cucunya Rasul SAW. Yaitu Umar mengatakan, wahai, ini sudah dianggap sebagai anaknya, wahai anakku, kalau istilah kita ya, kalau ente punya waktu luang, ya main aja ke sini, ya silakan kumpul bersama dengan kami gitu. Suatu hari saya datang untuk menemui Umar, kata Husain bin Ali. Saat itu Umar sedang bercengkerama dengan Muawiyah. Jadi di rumahnya Umar sedang ada Muawiyah, ya saat itu. Saya lihat Ibnu Umar, anaknya Umar saja, itu berada di depan pintu dan gak dikasih masuk, ya tidak diberikan izin masuk ke rumahnya Umar. Padahal itu siapa? Abdullah, ya, ibn Umar. Di dalam rumah itu ada Muawiyah, sedang ngobrol, sedang bercengkerama dengan Sayyidina Umar. Di pintu rumahnya Umar, belum diizinkan masuk anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Saat itu Husain datang, ya, kira-kira melihat, oh ini anaknya Umar aja nggak dibolehkan masuk, apalagi saya, kira-kira begitu. Akhirnya kata Husain, saya pulang gitu. Karena melihat Abdullah bin Umar aja di depan pintu nggak bisa masuk, apalagi saya, kira-kira begitu. Lalu Husain bin Ali pulang. Setelah itu kemudian, ya, Umar bertemu dengan Husain bin Ali. Umar bertanya, wahai anakku, kemarin saya tidak melihat kamu datang menemui kami. Katanya mau datang, kira-kira begitu. Katanya mau datang, tapi kok kenapa nggak datang? Udah ditunggu-tunggu, kenapa nggak datang? Lalu kata Husain bin Ali menjawab, kemarin saya sudah datang, wahai Amirul Mukminin, tapi Anda sedang bercengkerama dengan Muawiyah saat itu. Ya, saat itu juga saya lihat Ibnu Umar, anakmu, pulang, ya, nggak masuk ke rumahmu. Maka sudah saya putuskan juga untuk pulang, gitu. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Husain bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, kamu lebih berhak mendapatkan izin daripada Abdullah bin Umar. Kamu adalah pemimpin kami, kata Umar sambil mengusap kepala. Itu begitu sayangnya Sayyidina Umar terhadap cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Berikut dirawikan oleh Ibnu Sa'ad dari Ja'far bin Muhammad al-Baqir dari ayahnya Ali bin Husain yang berkisah. Beberapa helai pakaian perhiasan dari Yaman pernah dikirimkan kepada Umar. Umar lalu membagi-bagikan kepada orang-orang. Gitu. Jadi ada dari Yaman dikirim pakaian-pakaian, perhiasan, pakaian-pakaian yang bagus-bagus, maksudnya dari Yaman dikirim kepada Umar dan Umar membagi-bagikan kepada orang-orang. Ya, lagi-lagi ya, tadi kain ini sekarang pakaian dibagi-bagikan kepada masyarakat saat itu. Saat itu ya Umar duduk di antara makom Rasulullah dan mimbar. Ya, artinya sedang ada di dekat di masjid ya saat itu. Orang-orang menemui dan mengucapkan salam kepada Umar. Al Hasan dan Husain keluar dari rumah ibu mereka. Jadi Fatimah. Ya. Jadi ada Hasan Husain keluar dari rumah ibu dari rumah mereka. Ya, Fatimah binti Rasulullah SAW dan melintas di keramaian tanpa mengenakan pakaian perhiasan tersebut. Itu maksudnya saya kan sudah bagikan pakaian-pakaian itu kepada masyarakat. Tapi kok kenapa Hasan Husain nggak dapat gitu kira-kira begitu? Kenapa Hasan Husain nggak dapat? Lalu kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak senang atas pakaian yang telah kubagikan kepada kalian semuanya. Ya, kata Umar begitu. Demi Allah, aku nggak senang atas pakaian yang baru saja aku bagikan kepada kalian. Lalu kemudian orang-orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, Anda telah memberikan pakaian kepada rakyatmu, maka Anda telah melakukan kebaikan. Ya, Umar mengatakan apa? Bukan karena itu, tapi karena kedua anak itu, yakni Hasan dan Husain, yang melintas di keramaian, kok kenapa nggak pakai pakaian itu? Gitu kata Sayyidina Umar. Yang lain kebagian, kenapa Hasan Husain cucunya Rasulullah nggak kebagian? Kemudian Umar mengirim sepucuk surat kepada pembantunya di Yaman, ya, agar mengirimkan 2 helai pakaian perhiasan untuk Hasan dan Husain khusus. Maka tidak lama kemudian, ya, kiriman pakaian itu datang dari Yaman dan kemudian Sayyidina Umar memberikan pakaian itu kepada cucunya Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Umar begitu perhatian. Jadi kalau kepada cucunya Rasul sangat perhatian, ya, kepada orang disayang Rasul sangat perhatian, Usama bin Zaid sangat perhatian, kepada anak sendiri ya seperti itu sikap Sayyidina Umar bin Khattab. Lagi-lagi bukan karena beliau tidak sayang tentu pada anaknya, tetapi justru karena untuk menjaga betul ya agar kemudian keluarganya selamat dunia dan akhirat tentunya begitu. Terus kalian dirahmati Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Ja'far. Ia berkisah ketika Umar ingin mengalokasikan hasil harta rampasan perang kepada publik sesuai pembebasan satu wilayah, ya, maksudnya seusai pembebasan satu wilayah, maka ia mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Abdurrahman bin Auf mengusulkan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ini harta rampasan perang ghanimah banyak. Maka mulailah dari diri Anda. Umar menjawab tidak. Demi Allah, aku akan mengalokasikannya dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari Bani Hashim dan kemudian sanak kerabat beliau. Jadi bagaimana Umar itu sangat memperhatikan keluarganya Rasulullah SAW. Termasuk ketika membagi-bagikan harta rampasan perang, harta ghanimah saja, yang beliau prioritaskan adalah keluarganya Rasul, bukan Umar sendiri. Walaupun oleh Abdurrahman bin Auf, ya wahai Amirul Mukminin, mulai saja dari keluargamu. Tidak, kata Umar. Setelah itu Umar mengalokasikan harta rampasan perang untuk Abbas bin Abdul Muthalib. Ini keluarganya Rasul, ini pamannya Rasul. Lalu untuk Ali ibn Abi Thalib, sepupunya Rasul. Hingga ia mengalokasikan untuk 5 kabilah secara berturut-turut. Ya, setelah apa? Setelah dari Bani Hashim tadi ya, dan dari Bani Muthalib. Kabilah yang terakhir urutannya adalah Bani Adi bin Ka'ab. Siapa kabilah Bani Adi bin Ka'ab? Kabilahnya Umar. Ya. Umar itu dari Bani Adi bin Ka'ab. Itu yang dapat urutan terakhir. Ya, kabilahnya Sayyidina Umar. Ya. Kemudian Umar menulis sepucuk surat yang isinya harta rampasan perang ini dialokasikan mulai dari siapa yang ikut perang Badar dari Bani Hashim. Lalu siapa yang ikut perang Badar dari Bani Umayyah bin Abdi Syams. Kemudian siapa yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah dan seterusnya. Ya, beliau prioritaskan begitu. Umar mengalokasikan hasil rampasan perang itu untuk mereka dan juga mengalokasikan untuk Hasan dan Husain karena kedekatan hubungan mereka berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar itu orang yang sangat ingin menyenangkan Rasulullah. Maka ketika Rasul sudah wafat, ketika Rasul sudah tiada, maka tidak kurang-kurang penghormatan Sayyidina Umar kepada Rasulullah dengan cara menghormati keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Masya Allah. Shibli an-Nu'man dalam bukunya Al-Faruq beliau mengatakan Umar tidak
menetapkan keputusan penting sebelum ia bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi untuk memberikan kedekatan antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib orang itu memberikan nasihat kepadanya. Ya, ketika Umar misalnya pergi ke Baitul Maqdis wilayah Syam, ia menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya ya di Madinah. Ya, sebagai amir sementara. Hubungan antara mereka bertambah harmonis ya setelah Ali bin Abi Thalib menikahkan Umar dengan putrinya, yakni Ummu Kulsum. Ali juga menamakan salah seorang putranya dengan nama Umar, juga dengan nama Abu Bakar dan Utsman. Itu Ali menamakan anak-anaknya dengan nama Umar, Abu Bakar, Utsman. Ya, hanya Umar bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Utsman bin Ali. Sebagaimana kita ketahui orang tidak akan menamai putra-putrinya kecuali dengan nama yang paling baik dan dengan nama orang yang ia pandang dalam diri mereka terdapat suri teladan. Ali bin Abi Thalib penasihat utama dari Umar bin Khattab. Umar mengajak Ali bermusyawarah ketika kaum muslimin hendak membebaskan Baitul Maqdis dan wilayah Madain, ya di Persia sana. Juga ketika Umar hendak memerangi bangsa Persia dan Romawi, dan ketika hendak menetapkan peristiwa hijrah sebagai kalender Islam melibatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sepanjang hidup Umar, Ali bin Abi Thalib adalah penasihatnya. Umar sangat mencintai Ali, di antara mereka berdua terjalin cinta kasih dan saling percaya. Kendati demikian ada saja segelintir orang yang berupaya memalsukan sejarah. Mereka mengungkapkan ya data sejarah palsu mengenai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin untuk menggambarkan kepada kita bahwa setiap orang di antara mereka berebut kekuasaan dan saling menunggu giliran untuk berkuasa. Nah, ini kemudian yang berbahaya gitu. Ya, sebenarnya kita tahu misalnya orang-orang dari kalangan Syiah begitu ya, itu memberikan gambaran bagaimana ketidakharmonisan antara Ali dengan Umar, dengan Abu Bakar dan seterusnya. Kalau kita lihat ya dari fakta-fakta sejarah bahwa hubungan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya. Sehingga ketika ada mengatakan setelah Rasulullah SAW wafat itu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali nggak senang ketika kemudian ini jelas pemutarbalikan sejarah gitu. Ya, sementara kita tahu bahwa antar sahabat senior, sahabat-sahabat mulia, ya apalagi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, inilah sahabat-sahabat utama yang tidak mungkin di antara mereka saling bermusuhan satu sama lain, gitu ya. Naudzubillah. Al-Buti mengatakan hal yang paling menonjol dalam pemerintahan Umar adalah kerjasama erat antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib. Ali adalah penasihat utama Umar dalam segala masalah persoalan. Ali tidak mengusulkan suatu pendapat kecuali Umar langsung melaksanakan pendapatnya tersebut. Bahkan Umar pernah mengatakan seandainya tidak ada Ali, niscaya Umar akan binasa. Ali sangat tulus memberikan nasihat kepada Umar dalam setiap masalah dan persoalan dihadapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa bagaimana kedekatan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada friksi di antara mereka gitu. Sebagaimana kemudian diisukan ini harusnya khalifah itu pada Ali, kemudian kenapa kepada Abu Bakar, berikutnya kepada Umar dan seterusnya gitu ya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika Umar hendak pergi ke medan perang dan ingin memimpin langsung perang melawan pasukan Persia, Ali menasihati Umar ya agar Umar tidak pergi ke medan perang dan menyarankan agar Umar sebaiknya menunjuk orang lain untuk memimpin perang tersebut. Ya, saat itu Ali mengingatkan kalau Umar tetap bertekad pergi ke medan perang, maka Umar akan menghadapi berbagai macam persoalan yang lebih berbahaya dari musuh yang akan dihadapinya di medan perang. Jadi Ali menyarankan jangan engkau yang berangkat ya Umar, tunjuk saja orang lain untuk berangkat. Dan itu kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini juga pertanyaan buat kita, bagaimana menurut kita sekiranya dulu Rasulullah mengumumkan bahwa Ali menjadi khalifah sepeninggal beliau? Apakah ada kerjasama yang tulus dan konstruktif semacam ini? Gitu. Jadi ini untuk membantah klaim sebagian orang bahwa Rasul sudah mewasiatkan setelah Rasul wafat nanti adalah Ali. Ya, sementara faktanya kan tidak demikian gitu. Ya, artinya adalah jadi kalau kemudian sekiranya dulu Rasulullah mengumumkan bahwa Ali menjadi khalifah, sementara faktanya Ali menjadi khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, maka pertanyaan apakah ada kerjasama yang tulus ya dan konstruktif ya seperti yang terjalin antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, dan apakah ada di antara sahabat yang berani mengabaikan perintah Rasulullah SAW? Jelas tidak ada ya, karena kita tahu salah satu prinsip yang penting adalah as-sahabah kulluhum udul gitu ya. Sahabat itu hukum asalnya mereka adalah orang-orang adil dan tidak mungkin mereka berkhianat terhadap wasiatnya Rasulullah SAW.
gitu ya. Nah, terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga bagaimana penghormatan Sayyidina Umar bin Khattab terhadap Al-Abbas dan putranya Ibnu Abbas. Umar telah menjelaskan kepada umat tentang keutamaan dan penghormatan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Hal ini terbukti ketika Umar meminta Abbas menjadi perantara untuk memohon turun hujan. Perasa terjadi kemarau panjang saat itu. Kenapa? Karena Abbas adalah pamannya Rasulullah SAW. Bahkan Umar pernah bersumpah bahwa keislaman Abbas lebih ia cintai daripada keislaman ayahnya sekiranya ayahnya masuk Islam. Ini Masya Allah ya. Jadi begitu luar biasanya posisi dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW ya, di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Karena keislaman Abbas lebih dicintai dan disenangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sayyidina Umar juga sangat mencintai putranya, yakni Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Bahkan Umar pernah mengajak Abdullah bin Abbas bergabung di majelis para pembesar sahabat yang mengikuti perang Badar. Sementara saat itu muncul ya ada anak seusia ada anak yang ya, belum dewasa gitu ya, maksudnya belum besar. Itu kumpul siapa? Abdullah bin Abbas. Ini yang sedang kumpul senior-senior, veteran perang Badar. Sementara ada saat itu Abdullah bin Abbas. Ini jauh sekali usianya ketimbang veteran-veteran perang Badar tadi. Umar tidak memberikan penghormatan semacam ini kepada selain Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Kenapa? Karena dikisahkan nanti Abdullah bin Abbas anak yang sangat cerdas, anak yang sangat pintar gitu ya. Itu dan kemudian tentu keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari merawikan dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berkisah, dulu Umar pernah mengajak saya bergabung di majelis pembesar sahabat yang mengikuti perang Badar. Ini kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Umar, jangan Anda menggabungkan pemuda ini bersama dengan kami. Bukankah kami juga punya anak seusia dengan dia gitu. Jadi salah seorang sahabat yang bilang, kenapa ada anak kecil ini gitu kira-kira begitu. Kata salah seorang yang hadir di majelis tersebut. Padahal kami juga punya kok anak yang seusia dengan dia, tapi kok kenapa anak ini aja yang hadir gitu. Ibnu Abbas kemudian Ibnu Abbas selanjutnya berkisah gitu. Suatu hari Umar mengundang mereka dan mengundang juga saya. Aku perhatikan Umar sengaja mengundang saya saat itu dalam rangka untuk menunjukkan kemampuan saya kepada mereka gitu. Nih, walaupun anak Anda sama ya usianya dengan Abdullah bin Ibnu Abbas ya, tapi beda kira-kira gitu untuk menunjukkan begitu. Selain tentu dari keluarganya Rasulullah SAW. Umar bertanya, ya, nah, jadi saat itu ada senior-senior sahabat, senior-senior yang kemudian alumni di antara para veteran perang Badar, dan di antaranya ada dari Abdullah bin Abbas tadi. Ada Ibnu Abbas. Lalu Umar kemudian membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Baik, Umar membacakan tuh ya Quran surah An-Nasr ya kepada orang-orang yang hadir saat itu, termasuk di situ hadir Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Abbas ya. Sebagian di antara mereka menjawab. Jadi kata Umar, bagaimana menurut kalian tuh ayat ini itu maknanya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira makna dari ayat ini apa? Kata Umar kepada yang hadir di situ. Nah, sebagian di antara mereka menjawab tidak tahu gitu. Ya, kami nggak tahu gitu ya, atau wallahu alam, Allah yang lebih tahu dan seterusnya. Lalu Amirul Mukminin Khalifah Umar bertanya kepada saya, kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pendapat Anda juga demikian? Ya, kataku tidak. Saya punya pendapat, kata Abdullah bin Abbas. Lalu apa pendapat tuh? Kata Umar. Ku jawab, ayat ini menginformasikan tentang ajalnya Rasulullah, usianya Rasulullah. Allah memberitahukan kepada beliau bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan Mekah telah berhasil dibebaskan, maka itulah pertanda bahwa ajalmu telah dekat. Karenanya hendaklah kami bertasbih memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha menerima taubat. Umar berkata, saya tidak mengetahui jawaban ini kecuali seperti jawaban yang Anda kemukakan tadi. Umar aja nggak tahu, ya. Tapi anak kecil ya, pemuda Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas tahu pendapat yang kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya aja nggak tahu ini jawabannya seperti ini. Ente tahu gitu. Ini menunjukkan keutamaan dan keilmuan Ibnu Abbas luar biasa. Ya, Ibnu Hajar berkata Al-Baghawi
merawikan dalam Mu'jam As-Sahabah dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, ia berkisah, dulu Umar pernah memanggil Ibnu Abbas dan berkata kepadanya, suatu hari saya pernah melihat Rasulullah memanggilmu dan beliau mengusap kepalamu lalu berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, gitu ya. Ya Allah, berikanlah kepadanya, kepada Ibnu Abbas, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, ya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Itu ya. Ini boleh juga kita amalkan ya dengan mengganti dhamirnya Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, gitu kira-kira. Ya Allah, faqihkanlah aku dalam hal agama dan ajarkan kepada aku ta'wil, gitu. Nah, ini doanya Rasulullah kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Ya, baik. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar juga pernah melakukan, ya, Umar melakukan demikian, itu maksudnya memperlakukan Ibnu Abbas seperti itu sebagai wujud pengakuan terhadap keagungan derajat Ibnu Abbas dan untuk menjelaskan kedudukan yang besar dalam hal ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap agama. Jadi Umar itu bukan hanya sekedar memperhatikan nasab kedudukannya, tapi tetapi bagaimana kealimannya, keilmuannya. Ibnu Katsir pernah menyebutkan, Umar pernah mengatakan sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Nah, ini artinya termasuk seorang cendekiawan, seorang ulama muda yang luar biasa saat itu. Bila Abdullah bin Abbas datang menemui Umar, ia menyambutnya dengan mengatakan, telah datang seorang pemuda yang memiliki lisan yang gemar bertanya dan hati yang senantiasa berpikir. Ya, baik ya. Demikian kira-kira ya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kisah ya dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, terutama bagaimana sikap beliau terhadap keluarganya dan terhadap keluarganya Rasulullah SAW, ini juga menjadi pelajaran ya yang berharga buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Lutfi Afandi. Ini komentar-komentar yang sangat luar biasa juga dari sahabat-sahabat jamaah ngaji subuh. Ya, terhanyut dengan apa yang tadi kisahkan, gitu, bagaimana sikap Umar bin Khattab yang begitu luar biasa, bahkan ya tadi dia tidak mendahulukan keluarganya dibandingkan dengan keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Ini sahabat sekalian, baik, kita kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada waktu yang cukup lumayan dari kebiasaannya. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya untuk memberikan pertanyaannya baik di kolom Zoom atau di YouTube, silakan. Ataupun pernyataan, silakan pernyataan terkait dengan ada juga harapan ini disampaikan oleh tim ngaji subuh, silakan. Kopi, sebuah tradisi yang lahir dari peradaban Islam. Sahabat para fuqaha, teman para ahlu zikir, dan kawan sejati para pencari ilmu. Memang nikmatnya ngaji sambil ngopi. Kopi ngaji. Umat terbaik adalah mereka yang menggunakan daya yang dimilikinya untuk berdakwah. Berdakwah tidak hanya saling bertatap muka, namun masuk era digital, dakwah menuntut kita menguasai kemampuan menaklukkan dunia digital, yakni dunia serba cepat dan mampu menembus ruang dan waktu. Ingatkah kita sebuah quote masyhur dari Said Qutb, satu peluru mampu menembus satu kepala, satu tulisan mampu menembus ratusan bahkan ribuan lebih kepala. Dengan media sosial, apa yang disampaikan Said Qutb mampu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, bagaimana menulis yang mampu menghipnotis pembacanya? Bagaimana tulisan mampu mengguncang akal, menyedot perhatian, dan menyentuh sanubari? Taskif mempersembahkan kelas intensif formula menulis di sosmed terbukti viral dan mengguncang akal.
bersama Ustadz Doni Riwayanto atau yang akrab disapa Doni Riu, seorang influencer media sosial dan entrepreneur muslim. Kelas yang akan mengajak Anda memecah kebekuan menulis di media sosial. Kelas yang akan memberikan tips-tips seputar menulis agar cepat viral. Jadi tunggu apa lagi? Segera bergabung di Taskif Pesantren Digital. Dakwah kalau tidak dengan berbicara, ya dengan menulis. Yuk optimalisasi dakwah menulis di sosmed di sini. Ya, masih di mute. Maaf. Baik sahabat yang sekalian, terima kasih sudah menyimak informasi dari kami. Tadi silakan mendaftarkan diri di taskif.com terkait kelas formula menulis di sosmed ya. Karena ini baru dimulai, silakan untuk mendaftarkan dirinya, belum ketinggalan. Kita kembali kepada guru kita. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di kolom YouTube dan Zoom. Kita ke YouTube Zoom dulu ya Ustaz. Di Zoom ada yang bertanya terkait dengan ini Ustaz. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang dimarahi istrinya, apakah ini sahih atau tidak? Ya, ini mungkin terkait keluarga tadi, mungkin tidak diulas, apakah ini sahih atau tidak? Silakan. Ya, ini memang ada kisah ya yang sering kemudian dijadikan sebagai cerita ya terkait dengan bagaimana kemudian ada seorang yang hendak konsultasi kepada Sayyidina Umar bin Khattab terkait dengan permasalahan istrinya, lalu kemudian ketika hendak menemui Sayyidina Umar ternyata istrinya Umar itu juga sedang dalam tanda petik ya, ada mengatakan memarahi Umar. Nah ini perlu disampaikan juga ya, ini kisah tersebut itu kisah yang masih diperdebatkan gitu, itu sumber asal muasalnya gitu ya. Dan banyak yang meragukan, dan ini dari mana asal muasal dari kisah tersebut gitu. Jadi saya sendiri pun belum berani menyampaikan tentang kisah tersebut karena memang masih oleh para ulama juga masih diperdebatkan dari sisi kesahihan kisahnya itu gitu ya. Itu ya terkait dengan itu memang masyhur sekali itu. Masyhur itu maksudnya masyhur bukan dari sisi periwayatan ya, tapi banyak orang yang mengisahkan tentang kisahnya Sayyidina Umar yang datang orang untuk konsultasi mengenai istri yang suka marah-marah. Lalu kemudian, ternyata aku bersabar juga terhadap istriku yang ketika sedang datang juga sedang katanya sedang dimarahi oleh istrinya. Betul, jadi, nah ini tentu harus ditelusuri lagi ya. Saya sendiri belum mendapatkan sumber yang valid ya terkait dengan kisah tersebut. Ya, jadi makanya harus hati-hati ya untuk menyampaikan. Masya Allah. Tadi sudah diulas juga bahwa Ustaz itu sering juga menyampaikan kisah-kisah viral, tapi ternyata sumbernya tidak valid ya, atau belum terlalu jelas itu. Masya Allah. Ya, inilah ngaji subuh itu memperjelas juga ini. Kita lanjut Ustaz. Ada yang bertanya, bisa tuliskan doa yang tadi Ustaz katanya. Doa yang mana ya? Nanti bisa diperjelas ya. Ini ada dari Pak Tirta Negara. Nah ini juga sebenarnya pertanyaan saya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tradisi nih, beliau menyebutkan tradisi membagikan hasil rampasan perang ada dalam Al-Quran dan hadisnya, dan ini apakah sama dengan para penjajah atau imperialisme ya Ustaz ya, merampas harta kerajaan dan negeri ini gitu. Mohon penjelasannya, apa perbedaan imperialisme dan futuhat mungkin Ustaz, silakan. Yang pertama terkait dengan tradisi pembagian harta kepada siapa dan seterusnya, itu memang masing-masing khalifah punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Ada kalanya misalnya kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar itu menyamaratakan, semua dibagikan tanpa memandang asal usul, asal muasal, kedekatan dengan nasabnya dan seterusnya. Jadi bagikan saja keseluruhan. Dan Sayyidina Umar ini punya kekhasan tersendiri ketika membagikan harta rampasan perang misalnya, dengan memprioritaskan tadi prioritas tertentu, orang yang lebih utama masuk Islam, orang yang kedekatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya dan seterusnya gitu. Nah itu jadi saya belum mendapatkan yang spesifik bahwa pembagian harta rampas perang itu prioritasnya A, B, C dan seterusnya, tidak. Tapi itu murni tergantung dari kebijakan
para khalifah itu pada saat itu. Pernah kalau nggak salah ya pada waktu kita bahas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ketika ditanya kenapa nggak berdasarkan atas bagaimana pengorbanan Islam, lalu kemudian kontribusi terhadap Islam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa menyangkut tentang kontribusi terhadap Islam, maka Allah akan membalasnya sendiri gitu. Nah, ini menyangkut tentang bagaimana hak publik, hak masyarakat terhadap harta yang dibagikan gitu. Nah, tapi Sayyid Umar tentu punya kebijakan tersendiri. Beliau memprioritaskan pembagian harta rampasan perang itu menurut kontribusinya, lalu kemudian kedekatan dengan Nabi, ya, kedekatan keluarganya Nabi atau bukan, dan seterusnya. Ya, Allah. Tergantung kondisi juga, Ustaz. Ya, mungkin pada waktu Umar banyak pertentangan di dalam negeri, akhirnya disamaratakan. Kalau di masa Umar mungkin karena sudah agak stabil gitu. Makanya tadi. Terkait dengan harta penjajah ya, yang merampas harta ini. Oke. Nah, ini tentu berbeda ya. Terkait dengan bagaimana ghanimah atau harta rampasan perang itu didapatkan. Yakni itu tentu setelah melalui proses yang pertama, proses dakwah gitu. Jadi ketika kaum muslimin hendak melakukan futuhat, ya disebutnya ingat ya futuhat. Futuhat itu bukan penaklukan tapi pembukaan gitu. Maksud pembukaan itu adalah membuka satu wilayah dari kekufuran, membuka satu wilayah dari kezaliman. Karena hampir wilayah yang difutuhat itu adalah wilayah yang dalam kekuasaan para penjajah saat itu, yakni Persia dan Romawi, itu hampir semua gitu ya, kalaupun tidak adalah negara-negara atau negeri-negeri yang mereka diliputi oleh kekufuran dan hendak dibuka oleh Islam. Jadi futuhat itu membuka wilayah yang awalnya tertutup oleh kekufuran dan kezaliman, lalu kemudian dibuka oleh Islam. Nah, tentu ada prosesnya gitu. Prosesnya adalah ketika itu khalifah atau panglima perang ya mengajukan beberapa tiga alternatif. Yang pertama adalah mengajak mereka masuk Islam dulu. Aslim taslam ya, masuklah Islam kalian atau engkau, maka kalian akan selamat, kira-kira begitu. Dan sehingga ketika masuk Islam maka tidak akan terjadi peperangan gitu. Oke, yang kedua, saya nggak masuk Islam ya, tapi juga saya nggak mau perang gitu ya. Ya sudah, kamu berikan jizyah gitu kepada kaum muslim sebagai bukti ketundukan terhadap daulah Islam gitu. Tapi ketika mereka masuk Islam juga nggak mau, lalu kemudian mereka juga nggak mau tunduk terhadap daulah Islam, ya maka tidak ada pilihan. Ya, pilihan yang ada hanya pilihan yang ketiga, yakni pilihan jihad, pilihan perang. Nah, maka dalam konteks itulah kemudian ya ketika kemudian satu wilayah atau negeri dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka ya apa yang ada pada negeri tersebut begitu ya, itu menjadi semacam ghanimah atau harta rampasan perang yang bisa dimiliki oleh kaum muslimin, tentu dalam pengelolaannya oleh negara gitu. Nah, beda dengan para penjajah. Para penjajah satu ini memang motifnya tidak ada motif untuk mensejahterakan. Futuhat itu ya dalam rangka untuk mensejahterakan penduduknya gitu. Di antaranya satu, dalam rangka menyampaikan hidayah kepada masyarakat, yang kedua mensejahterakan penduduknya. Dan perang itu dilakukan itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan hambatan-hambatan fisik gitu. Jihad itu dilakukan dalam rangka menghilangkan hambatan-hambatan fisik. Ya, dan siapa yang melakukan hambatan fisik? Ya paling hanya para pejabatnya atau tentaranya saja, tidak kepada rakyat gitu. Maka jihad dalam Islam juga tidak menyasar semua segmen, hanya orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang menghalangi menghalangi dakwah Islam secara fisik, maka dilakukan jihad fisabilillah. Setelah terjadi futuhat, maka tanggung jawab dari khalifah kaum muslimin adalah mensejahterakan mereka, karena wilayah itu menjadi wilayah bagian dari mereka. Ada harta rampasan perang, ingat ya, harta rampasan perang itu adalah harta yang kemudian digunakan dalam konteks berperang. Jadi tidak semua harta penduduk gitu. Ya, jadi misalnya rumah ini ambil, rumah ini ya tidak itu. Ya, jadi tidak tidak semua harta masyarakat kemudian diambil jadi harta rampasan perang gitu, apalagi milik-milik pribadi gitu misalnya begitu. Nah, setelah itu baru kemudian ya khalifah kaum muslimin tentu harus punya
karena setelah wilayah itu ditaklukkan atau difutuhat, maka itu menjadi wilayah kaum muslimin. Ya, menjadi wilayah, dan setelah wilayah tersebut menjadi wilayah kaum muslimin, maka ya khalifah kaum muslimin atau khalifah punya kewajiban untuk mensejahterakan mereka. Bedanya dengan para penjajah adalah mereka datang memang betul-betul murni untuk mengeksploitasi harta kekayaan wilayah yang dijajah. Mulai dari kita tahu ya, Portugis, Belanda, ya, lalu kemudian Jepang dan seterusnya, mereka datang ke wilayah yang dijajah atau Inggris misalnya. Itu hanya dalam rangka untuk apa? Untuk mengeksploitasi kekayaan alam di wilayah tersebut. Mereka tidak punya tanggung jawab moral untuk mensejahterakan mereka, mensejahterakan masyarakat. Nah, gitu. Malah yang terjadi adalah wilayah yang dijajah, ya, biasanya wilayah yang yang awalnya kaya jadi miskin, dan negara yang menjajah menjadi negara yang kaya raya. Itu misalnya seperti Inggris, Prancis, ya, Belanda dan seterusnya. Negara yang dijajah itu sampai jadi miskin, ya. Sementara kemudian mereka yang kemudian menjajah menjadi negara yang kaya raya. Amerika misalnya, ya. Jadi mereka menjajah itu emasnya, tambangnya, batu baranya, nikelnya, segala macam ke wilayah negeri kaum muslimin, ya. Dan negara itu menjadi negara yang miskin, sementara mereka menjadi negara yang kaya. Tidak dengan konsep futuhat. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ini ilmu yang sangat luar biasa untuk kita ya. Ini ada pertanyaan lagi di Zoom, bukan pertanyaan ini, kayaknya ini ajakan. Sebaiknya materi ini didakwahkan di hadapan para pemimpin-pemimpin kita, baik di legislatif maupun di eksekutif, agar sadar dengan hakikat pemimpin Islam yang hakiki. Wallahu akbar. Nah, ini kita kembali ke YouTube Ustaz. Ada pertanyaan di YouTube. Ada yang pertama adalah pertanyaan dari akun Kenny Sukeni ya. Izin bertanya Ustadz, apakah pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab ini bisa dijadikan dalil? Ya, ini bisa dilangsungkan Ustadz. Yang keduanya dari Sulaiman Sule ya. Izin bertanya Ustadz, Umar kita diinformasikan ya seperti sahabat Nabi semisal Abu Bakar. Apakah kepemimpinan sahabat itu seperti apa yang dipraktekkan sekarang oleh Umar yang ada mungkin ya? Silakan untuk mengomentari saja Ustaz. Ya. Pertama begini ya, terkait dengan apakah kebijakan Umar, pendapat Umar apakah harus jadi dalil gitu ya. Yang pertama kita tahu ya, yang namanya dalil atau sumber hukum itu, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma'us sahabah. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah qiyas dengan illat syar'i. Nah, terkait dengan berbagai macam pendapat tersebut terkait dengan apa yang menjadi kebijakan khalifah misalnya, ya, atau kemudian pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini tergantung apakah ini ijma' dari para sahabat ataukah kemudian sekedar kebijakan yang kemudian juga menimbulkan perbedaan pendapat, yang kemudian ada sebagian pendapat yang misalnya tidak setuju tetapi mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar atau pendapatnya khalifah, itu berbeda gitu ya. Jadi ada kalanya misalnya satu pendapat dilontarkan oleh sahabat, semua sahabat setuju, maka itu menjadi ijma sahabat. Nah, ini bisa menjadi dalil ya, bahkan menjadi sumber hukum ya buat kita kaum muslimin. Berbeda halnya ketika ada satu pendapat tertentu yang kemudian ketika dilontarkan maka berbeda pendapat di antara para sahabat, tetapi karena yang menentukan adalah khalifah. Kita tahu ada prinsip ya, al-imam yarfa'ul khilaf, amrul imam yarfa'ul khilaf. Ya, maka kemudian sahabat mengikuti saja pendapatnya dari khalifah kaum muslimin. Tapi nanti ketika beliau jadi khalifah, itu kebijakannya beda lagi gitu. Nah, itu berarti pendapatnya, istihadnya masing-masing dari sahabat. Jadi bisa dibedakan antara istihadnya sahabat itu berarti dia personal begitu ya. Pendapatnya sahabat ada kalanya itu menjadi ijma sahabat. Ya, yang didal buat kita adalah ijma'u sahabat. Masya Allah. Yang tadi Ustaz terkait dengan informasi ini, gimana Ustaz tanggapan saja mungkin. Tentang Informasi terkait bahwa ada yang menginformasikan bahwa Umar hari ini itu seperti para sahabat Nabi Ustaz katanya. Seperti Abu Bakar misalkan. Ya, itu hoax terbesar abad ini ya. Ya, nggak benar itu. Ya, enggak lah, itu jauh sekali, Masya Allah, jauh sekali. Bainas sama'i was sumur. Antara langit dan Ustaz, ya bukan bumi lagi.
Masya Allah, luar biasa. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Pertanyaan sebenarnya pernyataan sebanyak yang kagum dengan apa yang tadi ceritakan dan luar biasa bagi kita juga merindukan hal itu. Semoga kita mengalami sampai kepada kondisi seperti itu di mana pemimpin itu sepertinya Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz itu dulu sementara karena kita sudah mencapai jam berapa sekarang? Jam 6.48. Silakan Ustaz untuk memberikan closing statement ya. Closing statement, saya suka bela badan kalau ngomong bahasa Inggris. Silakan Ustaz.